kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya selalu bahagia dan semangat beraktivitas hari ini ya. Kembali lagi ke channel aku. Hari ini seperti biasa, aku bangun jam 3 subuh. Habis itu aku lanjut ngeberesin piring-piring ya, seperti biasa. Piring-piring yang udah aku cuci semalam itu paginya bangun tidur itu aku pasti langsung ngeberesin piring dulu, ngeberesin ruang kerja ruang kerjanya ibu-ibu ya teman-teman. Kayak pada umumnya ruang kerjanya ibu-ibu itu ya di dapur ya teman-teman. Jadi sebelum masak biasanya aku ngeberesin piring-piring dulu yang udah kering, supaya pas masak itu piring-piring itu udah kesusun rapi. Jadi di cucian di peniris piring ini biar kosong gitu ya teman-teman. Jadi nanti setelah masak itu tinggal cuci piring aja, jadi nggak perlu lagi untuk ngerapiin piring ya teman-teman. Tadi malam itu ya tumben banget ya aku bisa cuci piring. Gak setiap hari sih ya, sebelum tidur aku tuh selalu cuci piring. Kadang-kadang aja kalau emang lagi moodnya bagus. Dan ini tadi aku subuh-subuh itu panen daun jeruk gitu ya di depan rumah. Lumayan lah ya dapatnya. Udah mulai sedikit daun-daunnya karena dimintain sama tetangga. Kemarin itu juga aku bikin nasi daun jeruk, jadi kayak ya lama-lama habis deh, kayak gundul gitu pohonnya. Dan ini aku mau buat ayam ungkep untuk anak aku. Ini kemarin yang aku beli sayap ayam itu, pagi ini aku mau ungkep. Jadi buat menu hari ini untuk anak aku tuh ayam goreng. Nah sisanya itu aku mau simpen di freezer ya teman-teman. Jadi sewaktu-waktu mau ayam goreng lagi, anak aku udah tinggal turunin dari freezer aja gitu ya. Jadi sekalian ngungkepnya, cuman nggak banyak-banyak sih. Ini kayaknya nggak sampai 1 kilo gitu ya aku kemarin belinya, cuman sekitar 19 ribuan gitu aku belinya. Ini ya udah, kalau udah dibumbuin kita tinggal tunggu sampai airnya menyusut. Dan kalau udah menyusut kayak gini kita siap goreng ya teman-teman. Selanjutnya aku mau goreng juga si ayam gorengnya ini. Bumbunya itu simple aja ya kayak bawang putih, kunyit, ketumbar gitu ya, daun jeruk, daun salam, serai aja, terus tambahin sedikit air, kasih garam gitu ya. Udah gitu aja sih bumbu ayam ungkep aku tuh. Kayak ya pokoknya walaupun kayak ini kayaknya menu anak-anak gitu ya teman-teman, kayaknya yang wajib harus ada di kulkas gitu ya ayam goreng. Soalnya kalau misalnya kita lagi bingung menu apa, ya udah deh kayaknya tinggal ngegoreng ayam, udah kayaknya paling praktis gitu ya. Nah selanjutnya ini aku mau bikin nasi daun jeruk, karena kemarin aku bikinin nasi daun jeruk untuk anak aku. Pertama kalinya dia makan nasi daun jeruk dan itu ketagihan. Jadinya dia pagi ini request mau sarapan nasi daun jeruk lagi. Ya udah, jadi aku buatin lagi deh khusus untuk dia. Cuman aku dan suami aku nggak makan nasi daun jeruk lagi. Jadi udah kemarin jadi makan nasi putih biasa aja. Dan ini tadi aku tumis bawang putihnya, terus dengan sedikit minyak ya. Terus aku masukin daun jeruknya, terus masukin blue bandnya gitu ya teman-teman. Terus ini aku ambil sedikit nasi, ini sesuai porsinya anak aku aja untuk makan pagi dan makan siangnya. Terus tadi bumbu yang udah kita tumis kita campurin ke nasinya, terus kita aduk deh. Udah gini aja, nggak aku tambahin garam-garaman lagi. Jadi kayak gini aja tuh udah kayak wangi, udah gitu gurih gitu ya teman-teman, karena tadi pakai si margarinnya itu ya. Nah untuk menu yang selanjutnya itu aku mau masak jangan tempe lombok ijo ya teman-teman. Ini pertama kali juga aku masak ini. Dan ini aku tumis dulu bawang putih, bawang merahnya ini sampai layu.
Nah kalau misalnya udah layu bawang putih dan bawang merahnya itu, terus aku masukin cabai hijau besar. Ini aku nggak pakai rawit, aku pakai cabai hijau besar aja. Terus aku masukin tempe, terus tempenya ini ditumis sampai kayak sedikit kering gitu ya teman-teman, nggak usah kering-kering banget, cukup sedikit kering aja. Setelah aku buatin ini, ternyata suami aku tuh doyan banget teman-teman. Katanya dia sering-sering ya buat kayak gini. Oke deh kataku, ya udah karena menunya tuh simple banget, jadi ya gampang dibuat ya, jadi nggak masalah gitu ya. Ternyata kayak gini tuh enak banget untuk menu simple ya teman-teman. Jadi menunya cuman pakai bumbu iris aja, jadi tuh nggak ribet-ribet gitu ya. Udah habis itu aku tambahin daun salam sama gula merah. Habis itu aku masukkan sedikit air, terus aku masukkan santan instannya. Udah deh kita tunggu sampai mendidih. Nggak lupa kita masukin garamnya sama kaldu jamur juga ya teman-teman. Nah sampai kita cicip-cicip, ini aku cicip-cicip dulu. Kalau udah misalnya udah pas rasanya, nah itu boleh kita angkat deh. Sekarang udah matang deh, jangan tempe lombok hijaunya. Nah untuk menu yang terakhir ini aku mau buat sambal ijo ikan asin, karena aku punya cabai ijoan gitu, kayaknya aku mau ngabisin aja. Ya udah sekalian aku si ikan asin ini aku mau cabai ijo aja gitu ya. Ini tadi aku udah tumis-tumis si bumbu-bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, cabai hijau dan tomat hijau itu aku halusin. Cuman karena tadi kepanasan handphone aku jadi nggak ke record gitu ya teman-teman. Jadi aku langsung langsung gini aja, dan ini udah mateng ya teman-teman. Ini enak banget. Udah selesai masak, aku lanjut mau ngeberesin tempat tidur. Ini bukan ngeberesin ya teman-teman. Aku ini mau ganti spray dan aku mau ngelipet dulu selimutnya. Selimutnya itu nggak aku cuci, jadi cuman spraynya aja sama sarung-sarung bantalnya aja yang aku cuci, karena bed cover aku tuh belum aku cuci sampai sekarang gitu ya. Ya ampun, kayaknya mager banget aku mau nyuci, mau bawa ke laundryan itu, padahal sering banget gitu ya lewat, tapi lupa terus gitu. Dan ini aku mau lepasin si sarung bantalnya dulu, terus aku mau lepasin spray. Hari ini udah jadwal aku untuk ganti spray ya teman-teman. Seperti biasa aku kalau ganti spray itu ya seminggu sekali. Kalau memang lagi mager atau ada kegiatan ya lewat-lewat dikit lah ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Dan hari ini bisa on time buat nyuci spraynya gitu ya. Dan ini udah selesai aku cuci spraynya. Ini aku udah selesai nyuci, dan ini sekarang aku lagi ngejemur si spraynya ini. Hari ini tuh terik banget, kayaknya siang aja tuh udah selesai aku ngejemurnya ya, udah kering, dan siang hari itu udah bisa aku lipet-lipet. Pokoknya akhir-akhir ini tuh panas banget cuacanya, terus anginnya tuh bener-bener gini, dan anginnya tuh kayak gini. Nah selesai aku tadi jemur baju, udah selesai beres-beres, aku jalan pagi nih. Kebetulan hari ini sempat untuk jalan pagi ya teman-teman. Udah lama tuh nggak jalan pagi kayak gini, rasanya tuh enak banget. Ini aku jalan berdua sama suami baru pulang nganterin anak sekolah, aku ajakin jalan. Ini sekitar 30 menit aku jalan, lumayan banget lah ya untuk nyari keringet gitu ya teman-teman, sambil berjemur gitu ya, lumayan karena ini jam 7:30 pagi gitu ya teman-teman. Pengennya sih konsisten ya untuk jalan pagi kayak gini, tapi apalah daya ya teman-teman, namanya aku itu selalu kayak mager gitu loh buat jalan kayak gini tuh. Sebenarnya pengen olahraga di rumah, ada treadmill ya teman-teman, cuman kayak ternyata membosankan gitu untuk jalan di treadmill gitu, jadi kayaknya jarang banget aku pakai. Nah siang harinya selesai ngejemput anak aku sekolah, aku bikin cemilan nih. Kebetulan tadi pulang sekolah itu aku ada mampir beli singkong dulu. Ini lumayan lah aku belinya ya, lumayan banyak, ini ada 2 kiloan. Dan ini udah aku kupas, terus aku cuci, terus aku potong-potong, terus aku alusin nih di chopper nih kayak gini. Nah ini kayaknya belum halus, kayak aku mau turun-turunin lagi bagian atas-atasnya itu pakai spatula kayak gini, biar dia tuh nanti
bisa halusnya tuh kayak ngerata gitu, karena biasanya dia kayak ke atas kayak gitu ya teman-teman. Nah sekarang aku halusin lagi biar dia rata. Nah kalau misalnya nggak ada chopper teman-teman, apa biasanya sih aku nggak bisa marut ya teman-teman. Kalau marut itu tangan aku kayak luka-luka karena nggak terbiasa marut. Ya udah deh, aku pakai chopper aja tuh kayak cepet banget gitu, dan halusnya tuh sama aja kayak kita pakai parut, bener-bener halus. Pokoknya aku ngerasa tuh kayak nggak rugi banget lah beli chopper ini, segala macam itu bisa dipakai gitu ya, digunakan gitu, dari kita ngancurin es segala macam, kayak buat kue, buat apa, ngalusin daging, pokoknya bisa. Nah tuh lihat teman-teman, halus banget kan hasilnya, kayak diparut gitu. Udah deh, pokoknya praktis banget ini, pokoknya tangan kita nggak perlu lecet-lecet untuk marut lagi. Nah kalau udah, sekarang aku pindahin si singkong yang ini yang udah dihaluskan itu ke baskom ya teman-teman. Ini sekitar nggak banyak-banyak, aku pakainya paling 3 ya. Ini juga jadinya tuh banyak banget, 3 buah singkong gitu, jadinya banyak banget. Ini juga kayak nyampe gak habis gitu. Terus aku ngulek bumbu. Ini aku bumbunya tuh pakai bawang putih sama kencur aja, terus aku kasih sedikit garam biar nggak licin. Ini aku ulek karena teksturnya tuh biar halus, terus kayak nggak usah ditambahin air atau minyak gitu. Jadi aku ulek ya teman-teman, karena kalau pakai chopper itu pasti hasilnya tuh nggak halus banget, karena aku pengen, nggak ada blender aku juga, jadi pengen yang halus. Jadi yaudah deh aku ulek, terus aku campurin ke tadi singkong yang udah dihalusin, terus aku kasih sedikit kunyit, terus aku kasih kaldu jamur, terus aku kasih garam juga, tambahin lagi garam. Nah ini pokoknya dicicipin, kalau misalnya udah pas rasanya, udah gurihnya udah pas, asinnya udah pas, terus sekarang itu tambahin daun jeruk, sedikit daun jeruk aja, nggak usah banyak-banyak. Bagian tengahnya nih dibuang ya biar nggak pahit. Udah deh, kita iris-iris tipis-tipis daun jeruknya ini, pokoknya jadi kecil-kecil gitu ya teman-teman. Ini pokoknya sesuai selera aja untuk daun jeruknya, mau sebanyak apanya. Terus udah deh, langsung kita campurin ke adonan yang tadi ya. Udah deh, gini aja adonannya tuh simple banget. Sebenarnya ini makanan kayak makanan jadul gitu yang ada di kampung aku itu. Jadi apa ya namanya, kayak perkedel juga ya, bisa dibilang kayak gitu ya teman-teman. Nah udah deh, kalau udah selesai diaduk-aduk kayak gini, sekarang kita goreng ya teman-teman. Terus kita siapin minyak yang panas. Nah udah, kalau udah minyak yang panas, sekarang kita goreng sambil kita kayak pipin kayak buat perkedel gitu, kayak gini ya teman-teman. Nah itu pokoknya gampang banget ya buat kayak gini tuh, murah meriah gitu ya bahannya, karena bahannya cuma dari singkong aja, terus bumbu sedikit, karena singkong juga kayaknya nggak terlalu mahal ya. Terus kita pakai sedikit aja tuh hasilnya udah jadi banyak banget ya teman-teman. Nah kalau udah kita masukin semua adonannya, kita pipin juga, terus kita tunggu deh kalau sampai bagian bawahnya itu warnanya golden brown gitu ya. Kalau udah, kita balik, sama aja sih kayak ngegoreng biasa gitu ya teman-teman. Kalau nanti misalnya matangnya itu udah rata, boleh kita angkat ya teman-teman. Nah ini sekarang aku mau angkat karena matangnya ini udah ngerata ya. Ini tuh enak banget, suami aku tuh sampai habis banyak, sampai sakit perut dia, kebanyakan makan singkong ya. Dan ini sisa singkong yang aku beli masih lumayan banyak, terus aku mau simpen di kulkas. Cara penyimpanannya itu aku potong-potong dulu. Ini kan udah dikupas semua, udah dicuci bersih juga, terus kita potong-potong. Habis itu aku masukin ke dalam kotak, kayak kotak kedap udara gitu ya teman-teman. Nah itu nanti kita masukin, kalau udah semuanya itu kotaknya, kalau bisa kotaknya kayak agak gede gitu ya, jadi bisa masuk semua. Nah itu nanti terus kita masukin air, kalau udah kita masukin kotak gitu sampai kerendam semua gitu ya teman-teman. Udah deh, habis itu kita simpen, boleh diganti-ganti airnya ya biar awet. Ini pokoknya awet banget sampai berminggu-minggu awet. Kalau mau lebih awet lagi kita bisa simpen di freezer ya teman-teman, tapi nggak usah diairin. Udah deh, kayak gini aja video aku kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Maaf kalau ada salah kata ya. See you next video, bye bye.